Video berikut ini menampilkan betapa pentingnya berhati-hati menafsirkan Al-Quran, karena bisa saja tergelincir kepada pemahaman yang kurang benar, walaupun itu sebuah pemikiran. Tapi kalau salah dalam menafsirkan, seolah-olah kita menyiapkan diri kita untuk masuk neraka. Silahkan perhatikan berikut ini. Ada di Quran surat Wadduha itu dhalang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dhalang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat. Dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon? Dan Nabi can jadi Nabi hari tamah baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat tenyahona naon, tak jadi nyahona naon teh fahada, diberi hidayah. Kita perhatikan ungkapan Ustaz ini yang mencoba mengartikan secara langsung kata dolan tanpa melihat para penafsir dalam mengartikannya. Bahaya ini. Ia mengartikan dolan itu sesat, artinya Nabi sesat. Sebagaimana tadi dilihat, dia mengartikan sesat. Tapi bagi para penafsir bukan seperti itu. Tidak, para penafsir sendiri takut seperti itu, karena bahaya. Masa Nabi sesat? Bagaimana sesatan Nabi? Masa Nabi mengajarkan kesesatan? Tidak. Oleh karena itu para ulama menafsirkan kata dolan itu seperti dalam kitab Syarah Tafsir, wa wajadaka ta'ihan amma ribatis syariah. Allah menemukan kamu dalam keadaan bingung amma ribatis syariah, dari mengetahui syariah, waddin, dan mengetahui agama, bukan sesat. Fahadaka, kemudian Allah memberikan petunjuk, itu bukan berarti sesat. Salah, berarti sesat. Demikian juga diartikan dhalla fi ba'di syi'abi Makkah wa huwa saghirun. Dia Rasulullah SAW bingung, tidak tahu mana kelompok Makkahnya, mana kelompok beliau pada waktu kecil. Cocok, itu manusiawi, bukan sesat. Sesat awalnya hudan, petunjuk. Beliau sesat pada beliau bingung, tidak tahu mana kelompoknya. Sama dengan kita tidak tahu mana warga kita. Begitu pada muslim, faradallahu ta'ala ila jadhi, maka Allah mengembalikannya kepada kakeknya. Itu kenapa demikian? Qala Abu Hayyan berkata, tidak mungkinlah diartikan kata sesat itu sebagai lawanan petunjuk, karena para nabi adalah maksum dari semua itu. Ini bahkan ulama menafsirkan lain. Wa qila dhallahu wa huwa ma'ami fi tariq Syam. Nabi tersesat ke jalan ke mana? Ke Syam. Maka petunjukkan jalannya sini, bukan sesat dalam agama. Inilah nampaknya tidak kembali kepada
penafsiran para ulama. Nah, ini akibatnya sangat fatal kalau kita tidak merujuk kepada orang-orang yang mengetahui seluk-beluk bahasa Arab itu. Bagaimana ini? Itulah pentingnya kita kembali kepada para penafsir, sehingga kita tidak terjumus kepada tempat yang salah, neraka. Sebab tidak mungkinlah Nabi SAW dia sesat seperti apa yang dikatakan oleh ustaz ini, Nabi sesat. Apalagi nampaknya dia menolak murid Nabi. Murid Nabi yang diolok-olok nampaknya. Untuk apa murid ke Nabi? Orang sesat. Hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak cocok mengatakan begitu. Nabi kita SAW sudah dipelihara sejak disebut dengan Nur Muhammad sampai sekarang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi. Masya Allah. Bagaimana mungkin dia sesat? Itu tidak diperhatikan oleh ustaz itu. Oleh karena itu sangat penting kembali kepada penafsiran para ulama, sehingga tidak tersesat dalam menjelaskan apa maksud dari sebuah ayat Al-Quran. Dan juga ustaz ini nampaknya menyebut kata-kata Muhammad tidak dibandingkan dengan kata Nabi kita untuk menghormati Nabi kita Rasulullah SAW, dan itu sebagai takzim kepada Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kita untuk itu. Ketika Nabi kita disebutkan namanya, hendaklah orang itu berselawat. Masya Allah, ustaz ini gampang sekali menyebut kata-kata Muhammad. Perhatikan videonya ulang untuk diperhatikan baik-baik sehingga tidak gagal memberikan penerangan dalam video ini tentang ustaz itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian ini yang saya sampaikan sebagai sebuah koreksi untuk berhati-hati dalam menyampaikan sebuah ayat Al-Quran Al-Karim.